Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Karnadianas. Saya dari kelas 5B Nonrek Banjarbaru. Di sini saya ingin mempresentasikan evaluasi IMK. Evaluasi IMK adanya perdebatan tentang penilaian sebuah tampilan yang mengatakan bagus, sedang, ataupun jelek. Adanya asumsi bahwa selama suatu software dapat digunakan, maka itu sudah cukup bagus. Kegiatan evaluasi suatu software atau tampilan merupakan kegiatan yang dihindari karena akan menambah suatu pengembangan dan biaya. Kegiatan evaluasi merupakan suatu yang dapat sangat penting karena desainer dapat mengetahui apakah karyanya berguna dan diinginkan oleh user. Evaluasi adalah sebuah proses yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seseorang atau sekelompok user mengenai pengalamannya menggunakan sebuah produk untuk sebuah tugas tertentu dalam sebuah lingkungan tertentu. Seorang user berkeinginan untuk mengumpulkan sebuah sistem yang mudah dipelajari dan penggunanya sedapat mungkin efektif, efisien, aman, dan memuaskan. Selain itu, sedapat mungkin menyenangkan, atraktif, dan menantang. Mengapa evaluasi dibutuhkan? Desainer tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya dan mengikuti desain Linus menjamin bahwa karyanya pasti bagus. Evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Evaluasi kepuasan penggunaan terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner dan atau interview. Kapan evaluasi dilakukan? Evaluasi dapat dilakukan selama proses pembuatan produk tersebut supaya selalu sama dengan yang diminta atau dibutuhkan oleh user. Saat produk tersebut telah jadi, yaitu melalui prototype. Saat produk tersebut telah dipasarkan, jika ada kekurangan atau perubahan kebutuhan user, maka produk tersebut bisa diubah versi yang terbaru atau upgrade. Evaluasi produk dapat dilakukan melalui riset pasar, baik melalui perorangan atau sekelompok user. Paradigma evaluasi, quick and direct evaluasi, usability testing, fit studies, predictive evaluation. Quick and direct evaluation adalah umpan balik berupa keinginan dan yang disukai dari user atau konsultan yang disampaikan secara informal kepada desainer tentang produk yang dibuatnya. Evaluasi ini dapat dilakukan pada semua tahapan pembuatan produk dan penekanannya. Pada masukan yang cepat dan singkat mungkin daripada temuan yang didokumentasikan secara hati-hati. Ability testing. Evaluasi ini cukup dominan digunakan pada tahun 1980-an, melibatkan pengukuran kinerja user dan mempersiapkan tugas secara hati-hati. Dari proses inilah, maka dibuatkan desain sistemnya. Kinerja user umumnya diukur dalam jumlah kesalahan yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Cara yang umumnya digunakan untuk membuat sistem ini yaitu dengan cara melihat secara langsung atau merekamnya dalam video. Evaluasi ini menggunakan kuesioner dan wawancara kepada user tentang kepuasannya menggunakan sistem tersebut. Penelitian biasanya dilakukan di dalam sebuah laboratorium di mana user diberi suatu treatment tertentu, misalnya cahaya, suara, warna, dan lain-lain. Atau bisa juga tanpa treatment. Fit
studies. Berbeda dengan usability testing, evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli di mana user bekerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak padanya. Evaluasi ini dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kesempatan atau teknologi baru, menentukan kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan desain, memfasilitasi pengalaman sebuah teknologi, evaluasi teknologi, teknik yang dapat digunakan interview, observasi, participatory, etnografi. Dari data yang didapatkan tersebut, maka desainer dapat melakukan evaluasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap produknya. Predictive evaluasi didasarkan pada pengalaman seorang ahli dalam menghadapi user, dan biasanya hal ini dijadikan patokan untuk memprediksi masalah-masalah penggunaan sebuah produk. Keuntungan evaluasi ini, user yang diinginkan tidak perlu untuk dihadirkan. Proses pembuatan relatif cepat, murah, dan cukup disukai oleh perusahaan. Tahun-tahun terakhir ini evaluasi cukup populer. Teknik-teknik evaluasi. Observing user, asking user their opinions, asking experts their opinions, testing user performance, modeling user tasks, performance to predict the efficacy of a user interface. Hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi. Observing user penting untuk melihat bagaimana user berperilaku dalam lingkungan aslinya. Asking user, diskusi dengan user dan user yang potensial dalam suatu grup atau grup yang khusus. Asking expert untuk mendapatkan kritik tentang kegunaan sebuah prototipe. Hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi. Observing user melalui video dan catatan dilakukan analisa untuk mengidentifikasi kesalahan, investigasi cara kerja software, atau menghitung kinerja waktu. Asking user menggunakan kuesioner kepuasan, maka dilakukan pengumpulan opini user. Interview kadang digunakan untuk mendapatkan opini yang lebih detail. User testing dilakukan di laboratorium. Hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi. Observing user dilakukan di lokasi manapun juga. Dalam studi etnografi, evaluator turut serta dalam lingkungan user. Asking user, evaluator dapat melakukan interview atau mendiskusikan apa yang dilihatnya kepada peserta. Hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi predictive. Asking expert, seorang menggunakan patokan dalam pembuatan desain untuk memprediksi kemajuan sebuah tatap muka. Modeling user task performance, model yang digunakan untuk memprediksi kemajuan sebuah tatap muka ataupun membandingkan kinerja waktu dengan versinya. Skala Likert merupakan suatu skala yang cukup banyak digunakan untuk melakukan evaluasi. Ukuran skala mulai dari 4 hingga 7. Ukuran 4, 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 bagus, 4 sangat bagus. Ukuran 5, 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 netral, 4 bagus, 5 sangat bagus. Ukuran 7, 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 agak buruk, 4 netral, 5 agak bagus, 6 bagus, 7 sangat bagus. Penelitian umumnya menggunakan 5 skala.
Ini contoh evaluasi web Udinus. Sekian presentasi dari saya dari materi 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.